Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang firman memberi pengharapan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 7 ayat 11-15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Kehilangan suami sudah susah, ya, dan menjadi satu-satunya harapannya yaitu anak laki-lakinya. Tapi kemudian anak laki-laki daripada ibu ini mati juga. Jadi masa depan yang tak berpengharapan, masa depan yang agak suram. Dia tidak tahu siapa yang akan mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri. Kemudian rombongan ini bertemu dengan Tuhan Yesus, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas maut. Ketika firman yang berkuasa disampaikan, seperti ayat 14 mengatakan, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka ada tanda kehidupan. Maka anak muda ini bangun, duduk, dan berkata-kata. Kejadian ini tidak ada yang merekomendasi supaya Yesus menghidupkan anak muda yang mati ini. Tidak seperti kisah atau kejadian di atasnya tentang seorang perwira yang hambanya sakit keras dan hampir mati. Perwira ini menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang kepada Yesus untuk menolong menyembuhkan daripada hambanya ini. Tua-tua Yahudi itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, hamba daripada perwira itu patut engkau tolong, ya, karena perwira itu orang baik, dia selalu membantu pembangunan daripada bait Allah." Jadi tua-tua ini memberi rekomendasi kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan daripada hamba daripada perwira ini. Memang kemudian waktu Yesus belum sampai ke rumah daripada perwira ini, perwira itu menghampirinya, "Tuhan, tidak usah datang. Katakanlah sesuatu, maka hambaku itu akan sembuh." Dan kemudian memang hamba daripada perwira ini sembuh. Kisah ini menggambarkan bahwa tua-tua Yahudi memberikan rekomendasi kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan daripada hamba itu. Tidak seperti anak muda di kota Nain. Mujizat itu berasal dari belas kasihan Tuhan Yesus. Kasih Yesus semakin besar yang diberikan itulah anugerah. Kuasa firman Tuhan memberi pengharapan besar kepada manusia, yaitu sanggup membawa perubahan bagi situasi suram yang kita hadapi. Situasi suram dunia pada saat ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tapi firman Tuhan akan memberi pengharapan kepada kita. Kisah seperti inilah yang Allah sudah lakukan untuk memberi kehidupan kepada manusia yang sudah mati secara rohani dengan suatu kehidupan yang terpisah dari Allah. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan di kota Daud." Seperti kisah anak muda di kota Nain, maka Allah untuk memberi kehidupan kepada manusia yang sudah mati secara rohani. Tapi Allah yang mau menjelma menjadi manusia tidak ada yang merekomendasi seperti anak muda di kota Nain ini. Tapi itu semuanya adalah atas inisiatif pribadi Allah sendiri. Allah memberi kehidupan kepada manusia, itu Allah mau turun ke dunia dan menjadi manusia seperti yang kita kenal, yaitu Yesus. Allah mau melakukan rekonsiliasi dengan manusia. Rekonsiliasi dalam kamus besar artinya
perbuatan memulihkan hubungan persahabatan ke keadaan semula. Dan dalam bahasa Yunani disebut katalasko, berarti didamaikan kembali, menghapus permusuhan atau meniadakan kesalahan. Nah, inilah yang sudah dilakukan oleh Allah. Dia mau memulihkan hubungannya, hubungannya dengan manusia yang sudah terputus. Dan dia juga mau mengadakan perdamaian kembali, menghapus permusuhan dan meniadakan kesalahan. Firman sudah datang kepada manusia untuk menyelamatkan manusia dari maut, supaya manusia hidup kembali secara rohani dan mendapatkan hidup yang kekal. Karena firman itulah yang memberikan kita pengharapan. Seperti Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah, dan dia sudah datang kepada kita menjadi manusia yang kita kenal, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, kalau kita merayakan Natal, jangan kita hanya menyambut perayaannya saja. Segala sesuatu yang indah di gereja atau hadiah-hadiah akan kita dapatkan. Tapi yang terlebih penting, kita menyambut Yesus dalam kehidupan kita. Setiap hari adanya Yesus dalam kehidupan kita. Dia menjadi raja dalam kehidupan kita dan memberi pengharapan yang sangat baik bagi masa depan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Biarlah bila kami ingat Natal, kami bukan hanya mau merayakan atau menyambut perayaan-perayaannya atau hadiah-hadiahnya, tapi yang terlebih indah atau yang terlebih penting, kami mau menyambut Engkau Yesus dalam hati kami. Bukan setiap setahun dalam perayaan Natal, tapi setiap hari kami mau menerima Engkau, menyambut Engkau Yesus dalam hati kami, supaya hati kami penuh dengan kedamaian, supaya kami boleh memuliakan Engkau setiap saat dalam kehidupan kami, karena kehidupan kami dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Amin.